No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Is the world better prepared for the next pandemic than we were for COVID-19? The answer is yes and no. If the next pandemic arrived today, the world would still face some of the same weaknesses and vulnerabilities that gave COVID-19 a foothold 5 years ago. But the world has also learned many of the painful lessons the pandemic taught us and has taken significant steps to strengthen its defenses against future epidemics and pandemics. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini teman-teman, saya akan mengajak Anda untuk membahas pandemi 2025, virus H5N1, masalah kesehatan atau seleksi peradaban ya. Jadi nih sekarang saya udah mulai spill tipis-tipis tentang H5N1 ya, karena memang concern dunia udah ke situ, walaupun ketutup dengan segala macam isu-isu yang ada, terutama isu domestik, tapi saya harus sebagai sebuah moral responsibility sama moral akademisi ya, saya mesti sampaikan ya bahwa H5N1 ini udah ngintip-ngintip di depan pintu rumah kita semuanya. Tahun 2025, dunia kembali menghadapi ancaman pandemi. Kali ini bukan COVID lagi, melainkan H5N1. Ini virus avian flu, virus flu burung, yang sudah bermutasi dan mampu menginfeksi manusia. Angka kematiannya berapa? CFR-nya, case fatality rate-nya 50-60%. Sangat-sangat super tinggi. Coba bedakan dengan yang COVID ya. Kalau yang COVID waktu tahun 2020 waktu dia keluar pertama edisi pertamanya yang Wuhan original, itu CFR-nya sekitar 9-10%. Artinya apa? Dari 100 orang yang terinfeksi ada 9-10 orang yang berisiko meninggal dunia. Nah, kalau H5N1 ini 50-60%. Artinya apa? Dari 100 orang yang terinfeksi ada 50-60 orang yang berisiko mengalami kematian. Nah, sekarang pertanyaannya kan, apakah ini pandemi alami? Kalau seandainya benar-benar bakal terjadi pandemi, apakah ini pandemi alami atau ada kepentingan tersembunyi di baliknya ya? Nah, sebelum saya jauh, saya mau cerita kepada Anda tentang memperkenalkan tentang flu burung yang tipenya H5N1. Ini subtype ya, subtipe H5N1. Dia kelompoknya adalah virus influenza tipe A, ya, A-type, dikenal sebagai flu burung. Pertama kali diidentifikasi itu di China. Tahun berapa? 1996. Nah, artinya virus ini bisa kita hipotesiskan sebagai virus laboratorium gitu ya. Baru kan? Nah, kemudian pada waktu itu virus H5N1 udah jadi panzootik, artinya tuh menyebar menjadi pandemi pada unggas, pada ayam. Kemudian udah menyebabkan konsekuensi ekonomi yang signifikan. Lalu udah terjadi spillover along the way ya, 1996 sampai 2025 ini udah spillover, artinya udah menyeberang antar spesies ya. Dan sampai di tahun 2024 sudah terlaporkan menginfeksi manusia. Jadi dari unggas, dari ayam, kemudian pindah ke sapi, pindah ke babi, lalu kemudian udah menginfeksi manusia. Dan tingkat fatalitasnya ini loh, case fatality rate-nya ini loh yang saya serem ya, karena 50-60%. Kemudian udah terkabarkan semakin sering menyebar di semua benua, itu di tahun 2020 nih. Udah menyebabkan kematian massal pada unggas di beberapa negara dan udah mulai menginfeksi menginfeksi mamalia sebelum kemudian menginfeksi manusia tuh mamalia dulu. Sapi di Amerika, babi di salah satu negara bagian di Amerika juga. Ini artinya tuh udah alarm bahaya ya teman-teman ya. Karena sapi dan babi ini kan mamalia. Artinya ini adalah inang perantara yang sangat dekat dengan manusia. Kalau manusia dengan burung kan jauh ya, spillover-nya kan jauh. Jadi ada inang-inang perantara. Ini udah terjadi spillover. Makanya alert saya udah langsung siaga 1 nih ya. Karena kalau sampai kemudian terjadi pandemi,
ya serem banget ya kan, karena CFR-nya segitu tuh gitu. Teman-teman sahabat Dativa semuanya, saya nggak pernah fearmonger ya, saya nggak pernah menyebarluaskan ketakutan-ketakutan, tidak. Karena ini tanggung jawab moral saya sebagai dokter, sebagai akademisi, sebagai researcher, sebagai orang yang tahu ya. Dan saya kan nggak mau jadi setan bisu ya, makanya jauh-jauh hari saya nggak mau kecolongan kita semua seperti terjadi di COVID waktu itu. Saya udah teriak-teriak, kemudian ya macam-macam lah terjadi, ya kesulitan buat saya untuk menyampaikan hal ihwal tentang COVID ya. Nah kali ini mumpung saya, mudah-mudahan Allah memberikan saya jalan untuk menyampaikan kepada Anda apa-apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi pandemi H5N1 ini. Mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk minta sama Allah menurunkan makarnya ya, sehingga pandemi 2025 ini nggak kejadian. Tapi anyway, kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan kita. Karena tahun lalu, tahun 2024, WHO dan CDC Amerika itu sudah mengeluarkan peringatan bahwa akan ada pandemi baru. Artinya ini kan mereka udah udah sampaikan loh peringatan ada kemungkinan pandemi baru. Nah, sekarang ini masalahnya WHO ini siap-siap menghadapi dan ngajak siap-siap menghadapi atau justru ikut mengarahkan pandemi ini nih, kan itu tuh ya. Nah, terus kemudian sudah ada banyak laporan terkait infeksi H5N1 di beberapa negara, yang paling utama banget tuh di Amerika Serikat. Karena udah menyebar ke hampir semua negara bagian di sana. Terus laporan dari Kemenkes di sana ya, tanggal 24 Februari 2025 itu perkembangan kasusnya udah signifikan. Bahkan udah mengalami spillover lagi ke hewan yang ada di rumah, pet ya, kucing itu ternyata sudah terinfeksi. Berarti kan udah nyebrang lagi kan dari ayam, kemudian ke sapi, kemudian ke babi, lalu nih ke kucing nih gitu. Nah ini kan berarti kita mesti waspada sekali. Terus CDC Amerika Serikat itu bekas kantornya Anthony Fauci, dedengkotnya pandemi COVID ya. Centers for Disease Control and Prevention, CDC, ini adalah corong dari WHO ya, udah melaporkan di Amerika sudah ada 66 kasus infeksi H5N1 pada manusia selama tahun 2024 dan satu kematian terjadi di Louisiana. 1/66 kasus ya gitu ya. Terjadi kematian 1 di Louisiana. Nah, tapi memang belum ada bukti terjadi spillover antara manusia ke manusia, human to human, tapi belum ada. Belum ada. Makanya nih saya melihat nih sekarang udah dengan zoom ke bagaimana perilaku atau pernyataan dari WHO terhadap H5N1 ini. Ya, kalau dia udah bilang ada menyerukan atau statement peningkatan pengawasan terhadap H5N1 pada hewan, nah kita mesti alert ya, jangan sampai kecolongan. Kemudian jubirnya WHO itu juga sudah menyampaikan warning tentang penularan pada hewan ke manusia. Terus kemudian kalau Kemenkes RI gimana Indonesia ya? Memang belum ada laporan resminya, tapi sudah juga mengeluarkan beberapa kali statement kan bahwa masyarakat harus waspada gitu. Nah, kemudian ada pembaharuan informasi terbaru terkait dengan kemungkinan virus H5N1 ini menjadi pandemi ya. Jadi tanggal 3 Maret 2025 sudah ada laporan ada kucing yang positif terinfeksi virus H5N1 setelah mengonsumsi makanan hewan terkontaminasi. Ini aneh juga ya, karena kucing itu makanannya kan beda sama sapi, beda sama babi. Kok dia bisa terkontaminasi makanan hewan? Penyebaran H5N1-nya lalu dari mana nih ya gitu ya. Ini kan satu poin lagi ya. Kemudian sepanjang tahun 2024 itu ada 70 kasus yang dilaporkan oleh CDC terjadi pada manusia. Memang kembali lagi saya sampaikan belum ada sih laporan spillover dari manusia bisa menularkan H5N1 ke manusia, belum. Jadi risiko penyebaran dan menghasilkan pandemi itu masih rendah kecuali ada mekanisme tertentu untuk menyebarkan virus ini ya gitu. Nah, sekarang kalau lihat dari timelinenya ya teman-teman ya, pertama itu mulai ada kasus. Kemudian mulai ada berita informasi spillover dari hewan kecil ya, hewan strata kecil seperti burung pindah ke mamalia, lompatan spillover.
Kemudian habis itu amplifikasi di media-media mainstream internasional. Kemudian terjadi kasus kematian, kasus infeksi pada manusia dan kematian. Ini udah kayak COVID aja nih ya. Nah, terus kabar terbaru sudah beberapa pabrik obat, beberapa perusahaan manufacture untuk injeksi proteksi. Saya menghindari kata itu ya, kata itu saya hindari. Jadi saya pakai istilah teknologi mRNA aja ya, karena ininya mRNA kan, jadi pakai teknologi mRNA aja lah ya. Jadi beberapa perusahaan farmasi sudah mengembangkan teknologi mRNA ya untuk H5N1. Jadi pandeminya belum ada, tapi teknologinya udah jalan, dikembangkan. Oleh siapa? Ya dia lagi sih, Pfizer, Moderna, GlaxoSmithKline ya. Mereka sudah melaporkan, sudah melakukan uji klinis fase 2 kepada hewan besar. Artinya kan marketnya kan harus siap dong. Kalau udah bikin teknologi itu, terus marketnya nggak ada kan nggak mungkin ya. Kemudian kita hari ke hari ini, saya setiap hari itu selalu update. Media udah ya, media udah rame banget, bahkan sampai ditemukan di Mongolia loh, jauh sekali kan dari Amerika, udah pula ditemukan di UK, ya kan, cukup lumayan jauh kan. Nah sekarang kita nunggu statement-statement dari WHO dan amplifikasi di media-media mainstream, ya itu. Sambil kita berdoa agar Allah menurunkan makarnya supaya nggak kejadian benar pandemi 2025 ya gitu. Nah, sekarang kita tahu ya dari sejarah bahwa pandemi ini bukan sekedar krisis kesehatan. Pandemi yang datang sejak berabad-abad yang lalu, ribuan tahun yang lalu, bahkan mengubah peradaban. Sampai saya pun dari pandemi yang kemarin itu membuat buku yang saya tulis sebagai pandemi pembelah peradaban. Jadi pandemi itu memang membelah peradaban. Ya, pandemi itu membelah peradaban. Seperti Black Death waktu zamannya Renaissance, kemudian pandemi 1918, flu burung yang tipe H1N1, kemudian COVID yang kemarin, itu kan membelah peradaban lama, Adam 4.0 ke peradaban baru, Adam 5.0 kan. Jadi kita ini sekarang sebagai Adam, turunan Adam 4.0, kita terpaksa harus segera menyesuaikan diri karena kita sekarang ini tinggal di peradaban Adam 5.0 dengan segala adaptasi dan konsekuensinya. Balik nih saya fokus dulu ke H5N1 ya, teman-teman ya. Sekarang, kalau memang H5N1 ini benar-benar bakal jadi pandemi 2025, apa dong dampaknya bagi kita semua dengan CFR 50-60%? Siapa yang akan bertahan? Dan apakah ini murni seleksi alam atau seleksi yang dikendalikan? Apakah ini pandemi murni atau pandemi yang direncanakan gitu kan ya. Nah, kemudian WHO di bulan ketiga tahun 2025 ya, bulan Maret tepatnya tanggal 3, WHO udah mengeluarkan pernyataan bahwa kemungkinan akan ada pandemi ya. Mereka lagi memantau beberapa patogen yang berpotensi menimbulkan ancaman kesehatan global. Jadi mereka nggak bilang pandemi, tapi mereka bilang ancaman kesehatan global. Nah, kemudian WHO juga menyatakan bahwa salah satu virus yang dapat perhatian khusus dari timnya WHO itu adalah H5N1. Dan sudah diinvestigasi oleh mereka, H5N1 sudah ditemukan pada unggas domestik atau peternakan dan unggas liar atau burung-burung yang terbang-terbang ke sana kemari antar benua. Kemudian juga bahkan sampai ke China ya, ke Mongolia juga. Nah, jadi ini kemungkinan ada penyebaran lintas spesies dan kemungkinan bakal segera spill over ke manusia tuh. Nah, kemudian apalagi sih di tahun 2025 nih, udahlah sekalian aja ya supaya tahu ya. Jadi WHO sejak 2 tahun yang lalu itu sudah menggagas namanya itu Pandemic Treaty atau perjanjian pandemi. Yang sekarang nggak lagi pakai istilah Pandemic Treaty ya. Karena banyak yang nolak kan. Jadi sekarang istilahnya Pandemic Accord. Pandemic Accord, Pandemic Accord, kayak Honda Accord, Pandemic Accord. AK Pandemic Treaty. Di mana WHO dari lobby-lobby yang sudah dilakukan selama 2 tahun ini kelihatannya memang Mei 2025 itu akan tanda tangannya ke 194 negara. Jadi itu intinya adalah perjanjian yang berlaku kepada seluruh negara anggota dari WHO untuk mengikuti apa yang menjadi titah dari WHO andai kata betul ada pandemi.
gitu ya. Nah, artinya kalau sampai beneran terjadi pandemi 2025, pandemic accord-nya udah ditandatangani, berarti kita harus ngikutin semua seluruh negara yang menjadi anggota WHO harus ngikutin apa kata WHO lah gitu. Ya. Sekarang saya mau lihat dari aspek multidimensional aspek lah ya. Jadi secara historis ya, virus ya yang menyebabkan pandemi besar ini selama peradaban manusia yang udah berganti-ganti peradaban selalu berperan sebagai alat seleksi, alat percepatan perpindahan peradaban dan transformasi dalam berbagai aspek. Ya. Jadi virus ini tuh kayak semacam alat seleksi alam peradaban gitu. Jadi setiap pandemi besar yang terjadi dalam sejarah manusia itu selalu kayak menguji ketahanan peradaban lama sebelum kemudian muncul peradaban baru. Dan masyarakat yang diharapkan ya pada waktu pandemi apapun itu mampu beradaptasi dengan cepat. Sebab kalau tidak ya gagal, ya kemudian menjadi korban, dan kemudian bisa terjadi kemunduran peradaban lah gitu ya. Nah sekarang saya kasih contoh, di dalam sejarah itu apa saja yang pandemi yang merubah, yang meluluhlantakkan sebuah peradaban lama dan berganti dengan peradaban baru. Yang pertama itu wabah Justinian. Wabah Justinian itu di abad kelima ke-6 ya, abad kelima ke-6. Itu terjadi di seluruh Eropa, Afrika sebelah utara, Jazirah Arab, kemudian Timur Tengah gitu ya, kemudian Asia Kecil. Itu tuh menyebar, dan di situ sebenarnya ada beberapa pandemi yang terjadi secara beruntun. Tapi ini saya cerita tentang wabah Justinian ya, yang paling membelah peradaban. Apa peradaban yang terbelah waktu itu? Ada dua ya. Jadi yang pertama adalah peradaban jahiliyah di Jazirah Arab berubah menjadi peradaban Islam dengan kelahiran Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu pandemi Justinian itu. Jadi peradaban jahiliyah yang berpusat di Mekah itu hancur digantikan dengan peradaban Islam yang ditandai dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahanda beliau juga menjadi korban pandemi, wafat di perjalanan pada waktu ekspedisi perdagangan, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir tanpa ayah, menjadi anak yatim. Dan sebentar kemudian jadi yatim piatu karena ibundanya pun juga menyusul ayahnya wafat. Ya, itu yang terjadi. Kemudian peradaban yang runtuh pada waktu itu adalah peradaban di Eropa yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur. Jadi wabah Justinian di abad ke-5 dan ke-6 itu meruntuhkan sekaligus membuka peradaban baru. Kemudian abad ke-14 terjadi wabah besar sekali di Eropa namanya Black Death ya, demam hitam ya. Dan ini membunuh sekitar 200 juta penduduk Eropa. 50% penduduk Eropa itu meninggal dalam kurun waktu hampir 1 abad lah ya, Black Death itu terjadi. Dan ini peradaban baru muncul namanya tuh Renaissance, abad pencerahan. Kemana struktur sosial ekonomi itu masih feodal, masih sangat tradisional, itu diganti dengan sistem yang lebih struktural, lebih sistematis kayak gitu-gitu ya, seperti itu. Abad pencerahan lah, abad ilmu gitu. Eropa tuh di abad-abad yang lalu itu ini sekali loh, abad gelap sekali ya. Tapi kemudian setelah pandemi Black Death selesai itu, dia kemudian mengalami sebuah peradaban pencerahan. Kemudian maju lagi timelinenya di flu H1N1. Spanish flu namanya, flu burung yang jenis H1N1. Terjadi 90% di Amerika, di benua Amerika, di lebih dari 100 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1918. Terjadi selama 2 tahun sampai 1920. Ya, jadi kayak kalau sama COVID itu bedanya 100 tahun ya. Dan itu kemudian membelah peradaban lama di abad 19 ke peradaban baru di abad 20. Ya kan itu kan awal abad 20 ya. Jadi peradaban baru di abad 19 diganti menjadi abad modern di abad 20. Itu ditandai dengan pandemi flu Spanyol, Spanish flu. Kemudian di tahun 2020 muncullah pandemi COVID ya. Ini peradaban yang benar-benar terbelah antara peradaban Adam 4.0 ke peradaban Adam 5.0 alias peradaban transhumanism ya. Nah, jadi ini kita-kita, saya, kalian, Anda semuanya yang menyimak, kita-kita ini adalah produk
peradaban lama, Adam 4.0, dan kita mau nggak mau karena kita masih hidup ya kita terpaksa meloncat untuk masuk ke peradaban Adam 5.0 yang diisi sama anak-anak kita, milenial, zilenial, alpha, beta gitu kan. Nah, kita kan sisa-sisa dari Adam 4.0 yang terpaksa harus mau beradaptasi kalau masih mau tetap hidup dan eksis ya. Dan ditandai dengan kemarin itu penutupan peradaban Adam 4.0 ditandai dengan pandemi COVID, dan di tahun 2025 ketika pintu gerbang peradaban Adam 5.0 itu terbuka ditandai rencananya itu dengan pandemi 2025 H5N1. Nah, karena peradaban baru ini tuh berlangsung sangat cepat ya, adaptasi dan segala macam sangat cepat, maka perlu adanya seleksi manusia. Dan digunakanlah H5N1 ini untuk melakukan seleksi percepatan. Baik seleksi secara individu, secara komunitas, secara negara. Jadi siapa yang mampu bertahan ya, maka dia yang bisa masuk di dalam peradaban baru ini, peradaban transhuman Adam 5.0. Maka dipakailah virus. Terus selama ini juga, selama Anda tadi lihat ya, dari pandemi ke pandemi, itu virus itu selalu memicu penurunan populasi dunia dan memicu juga terjadinya rekonstruksi atau transformasi sosial di seluruh dunia. Jadi memang benar dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang itu pandemi besar-besaran itu adalah alat penurunan populasi yang efektif ya. Dan itu sebenarnya semacam mengurangi tekanan terhadap sumber daya pangan, sumber daya alam, dan sebagainya. Dan kalau memang dikehendaki sebuah peradaban mengubah mentransformasi struktur sosial ekonomi secara drastis, ya pandemi lah alatnya gitu, virus lah alatnya. Jadi contoh pada saat peradaban terbelah di Eropa di abad Renaissance tuh di abad 14 itu Black Death kan pandeminya. Itu benar-benar yang mengurangi jumlah tenaga kerja karena kemudian menjadi abad mesin kan, mengurangi jumlah tenaga kerja manual dengan manusia, kemudian mendorong industrialisasi dengan sangat cepat, kemudian mendorong kebangkitan kapitalisme ya kan, seperti itulah. Itulah Black Death waktu itu. Kemudian bukan pandemi, tapi sebuah wabah di Amerika di abad ke-16, abad conquer ya, jadi abad kolonialisme, abad kolonisasi bangsa Eropa ke benua Amerika ya. Di situ tuh ada sekitar 100 juta penduduk asli Amerika, yang mana itu adalah suku-suku Indian. Tuh ada 100 juta di seluruh benua Amerika. Itu habis 90%. Populasi India yang 100 juta itu habis dengan apa? Dengan wabah cacar dan campak yang waktu itu memang masih sangat mematikan. Jadi orang suku-suku Indian itu dikasih selimut yang isinya itu udah virus cacar dan campak yang waktu itu masih mematikan, dan musnahlah 90 juta penduduk suku asli India, dan kemudian benua Amerika dikolonisasi oleh orang-orang Eropa yang sekarang jadi nenek moyangnya orang Amerika sekarang ya. Jadi seandainya H5N1 ini memang akan jadi pandemi 2025, berarti dia berpotensi sekali menjadi alat penurunan populasi global, dan itu untuk mempercepat transisi ke peradaban post-human atau transhuman. Di mana peradaban baru ini, Adam 5.0 ini, manusia udah mulai digantikan oleh AI dan teknologi canggih dalam berbagai sektornya. Sehingga manusia yang banyak itu udah nggak lagi relevan gitu ya. Kata Yuval Noah Harari, manusia tuh udah nggak relevan gitu di abad peradaban Adam 5.0. Kemudian virus juga sebagai katalis dari transisi peradaban. Jadi kalau yang COVID kemarin tuh transisi dari peradaban lama ke peradaban baru, dari Adam 4.0 ke Adam 5.0. Itu katalisnya itu adalah COVID. Nah, sekarang pembuka peradabannya rencananya adalah dengan H5N1 ini. Nah, gitu. Nah, jika H5N1 ini benar-benar berkembang menjadi pandemi global, ya pandemi H5N1 ini benar-benar pintu gerbang yang terbuka gini. Masuklah kita semua tuh ke peradaban baru sepenuhnya. Itulah pola histori seleksi peradaban yang tadi saya sudah sampaikan. Sistem lama kemarin runtuh, ya udah nggak bisa lagi ditempatin. Sistem baru tuh muncul, peradaban transhuman. Di mana di peradaban baru ini dunia sepenuhnya
dikontrol secara digital. Perubahan-perubahan yang super radikal terjadi. Sistem sosial di mana akan diberlakukan regulasi ketat terhadap pergerakan manusia, perubahan pola kerja, dan lahirnya masyarakat yang lebih terkoneksi secara digital dan akhirnya nanti akan terkonversi menjadi manusia digital. Kemudian secara politik dan kontrol global, peningkatan otoritarianisme melalui berbagai macam kebijakan politik, kesehatan, pendidikan, dan macam-macam, sampai nanti munculnya digital ID, serta pemantauan populasi secara ketat, penghilangan atau musnahnya uang fiat dan berganti dengan uang digital. Jadi inilah peradaban baru yang kita sekarang ini kita sekarang masih hidup dan kita mau nggak mau harus pindah kepada peradaban tersebut. Jadi virus ini boleh dibilang dia itu alat atau mesin evolusi peradaban. Jadi virus ini bukan sekedar penyakit biologi gitu, tapi benar-benar kayak mesin seleksi alam yang mempercepat pada perubahan sosial, perubahan ekonomi, teknologi ya. Pandemi itu jadi semacam force paksa ya, memaksa peradaban manusia untuk adaptasi atau runtuh. Dan konsekuensinya nggak hanya bersifat biologis, tapi juga geopolitik gitu. Jadi ya kayak semacam jadi pandemi ini, ya kalau lihat dari pola peradaban baru yang memang sudah muncul menyingsing ya, kayak fajar gitu menyingsing, ya memang kayak harus ada pandemi H5N1 sih, karena ini adalah ujian sama seleksi filter bagi manusia. Ya, dan ujian secara filosofis, secara spiritualnya ya, ini ya kita anggap aja ini sebagai sebuah ujian. Siapa yang memiliki kesadaran, siapa yang memiliki strategi dan ilmu, dia yang akan bisa bertahan. Ya, kesadaran, strategi, dan ilmu, dia yang akan bisa bertahan. Karena dengan kesadaran, strategi, dan ilmu, ini dia akan selalu memiliki pegangan yang kuat untuk tidak hancur bersama kehancuran peradaban yang kemarin. Kemudian virus ini juga, pandemi ini juga jadi pendorong transisi ke masyarakat post-human. Jadi benar-benar momentum kelahiran AI, super AI, AGI, bioteknologi, dan transhumanism. Jadi dengan paparan saya tadi muncul nggak pertanyaan gini, kalau begitu bisa nggak diasumsikan bahwa semua pandemi itu sebenarnya direncanakan atau direkayasa? Ya, pertanyaan ini menimbulkan perdebatan besar tapi perdebatan besarnya di tataran dimensi aja deh, sains, politik, ekonomi, ya, filosofi, spiritual gitu. Jadi kalau debat, kalau ibarat kata tuh debat tuh kan pasti ada 3 perdebatan ya. Pertama, apakah pandemi itu tetap kita anggap sebagai fenomena alami nih? Sebuah natural evolution theory nih. Teori yang sebenarnya tuh kalau kita lihat dari apa yang terjadi sejak COVID kita belajar, udah saya tulis di buku saya Pandemi Pemula Peradaban juga ya. Virus tuh sekarang tuh gimana sih? Nggak dibikin alam lagi, tapi dibikin di laboratorium, bukan dibikin sama alam di gua-gua, tapi di laboratorium-laboratorium. Kemudian juga alat teknologinya itu juga ternyata dibuatnya bareng segala macam. Jadi menempatkan pandemi itu sebagai fenomena alam itu menurut saya tuh naif ya untuk saat ini, lugu sekali gitu, dan sayangnya masih dipercaya sekali oleh para dokter, ilmuwan-ilmuwan mainstream, dan rata-rata pemerintah negara-negara seluruh dunia itu masih menempatkan pandemi itu sebagai fenomena alami ya. Memang kalau dari sisi sejarah ya, dari sisi scientific base memang bagian dari evolusi alam yang tak terelakkan ya. Tapi ini sekarang kan udah ada kontribusi, udah ada intervensi dari teknologi gitu. Ya artinya memang pandemi, cuma virusnya beda gitu kan. Jadi virusnya itu udah tidak lagi bermutasi secara alami atau secara natural, tidak lagi beradaptasi secara alami atau secara natural karena memang sudah didesain untuk bermutasi, didesain untuk beradaptasi sehingga bisa menyebar lebih luas dan bisa menginfeksi inang-inang baru secara spillover. Spillover itu kalau alamiah itu terjadi ratusan tahun. Nah ini kalau kita lihat dari dari pola spillover yang terjadi di H5N1 ini kan cepet banget hitungan bulan. Nggak nyampe 1 tahun udah spillover dari ayam ke sapi, dari sapi ke babi, dari babi kemudian ke kucing ya, kemudian dari kucing naik ke manusia. Kita tinggal nunggu aja human to human spillover-nya itu kapan nih gitu. Paling juga sebentar lagi kan. Seperti itu ya. Nah,
Kalau dari dulu-dulu yang virus-virus yang zaman-zaman dulu, ya udahlah kita percayain aja bahwa itu adalah virus natural. Tapi kalau sekarang kita nggak boleh senaif itu ya. Kan bukti-buktinya juga sudah banyak, data-datanya juga sudah banyak. Dan biasanya itu ini sebagai pengingat untuk kita semua ya, biasanya akan menyerang pada populasi manusia yang densitas atau kepadatannya tinggi. Hati-hati ya. Kemudian yang ada interaksinya dengan hewan, ayam misalnya dekat sama peternakan ayam atau memelihara ayam atau burung gitu. Kemudian ada perubahan lingkungan ya. Itu. Kemudian ini teori yang pertama ya, yang saya bilang teori naif ya. Sekarang teori yang kedua yang lebih advance, pandemi sebagai eksperimen biologi. Ya, pandemi sebagai eksperimen biologi dan atau tersebar itu sebagai framingnya adalah sebagai kebocoran laboratorium atau lab leak theory, teori kebocoran laboratorium. Jadi ini adalah virusnya adalah eksperimen biologi, kemudian tiba-tiba bocor gitu. Kayak yang di framing di COVID ya. Jadi eksperimen biologinya tuh tiba-tiba nggak tahu gimana tuh nyebar gitu. Terjadilah pandemi global gara-gara laboratoriumnya bocor. Kan itu cerita yang dibangun untuk COVID kan begitu ya. Dan virusnya dari mana asalnya? Ya berasal dari manipulasi virus, menghasilkan virus-virus sintetik dengan penelitian yang menggunakan metodologi gain of function. Jadi mengedit, mengambil segala macam sampai manufacturing virus gitu sepenuhnya di laboratorium. Dan berdasarkan data yang saya dapat ya, H5N1 ini juga sudah direkayasa di tahun 2011 di mana di Belanda dan di US ya. Dan itu jadi udah direkayasa sehingga itulah yang menjadi jawaban kenapa kok menyebar antar mamalianya dari sapi ke babi, dari ayam ke sapi lalu ke babi kok cepat sekali karena ternyata udah terjadi gain of function gene editing di laboratorium virologi yang ada di Belanda dan ada di US. Kemudian untuk flu burung jenis yang lain itu terjadi juga di Rusia, tapi masih lama. Dan di Rusia itu sudah pernah terjadi kebocoran virus ya. Flu Rusia tahun 77 lama sekali dan antraks itu udah sempat sangat heboh sekali waktu itu. Saya masih kecil, Anda mungkin belum lahir ya. Pokoknya itu antraks itu. Nah, ini teori yang kedua dan kayak very possible ya untuk menjadi sebuah teori yang teguh di COVID ya. Sekarang teori yang ketiga, pandemi sebagai alat merekayasa peradaban atau intentional planning theory. Nah, kayaknya kalau ini pas banget dengan pandemi 2025, pandemi H5N1 nih. Dia alat perekayasa peradaban. Jadi teori ini menyatakan bahwa pandemi bukan sekedar peristiwa alamiah belaka atau kecelakaan lab leak teori gitu, kebocoran laboratorium, tapi memang sengaja digunakan oleh kelompok tertentu untuk mengontrol populasi global dan mempercepat transisi peradaban. Ya, nah alasan yang mendukung teori ini ya. Jadi selalu ada dalam sejarah itu adanya korelasi pandemi dengan perubahan besar dunia. Jadi kayak terlalu bagus untuk dianggap kebetulannya. Jadi semua pandemi besar yang tadi saya sampaikan tuh selalu diikuti dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang super signifikan gitu. Jadi kayak yang terlalu bagus untuk dianggap sebagai kebetulan. Jadi saya menganut teori kedua dan ketiga ya. Untuk saya ini persempit aja untuk COVID kemarin dan kalau memang terjadi pandemi 2025. Untuk virus-virus yang lama, untuk pandemi-pandemi yang lama, ya masih ada yang kita bicara pandeminya alami itu masih ada gitu. Saya masih belum tuh sampai bahwa tahun Justinian ya tahun ke-5 ke-6 itu udah terjadi rekayasa teknologi walaupun itu sangat mungkin ya. Tapi saya cenderung untuk yang kedua dan ketiga. Jadi kalau kita mau ini saya buat sebuah sintesis ya dari data sejarah dan data sains gitu. Ada sebagian pandemi memang direncanakan dan direkayasa, tapi ada pandemi yang bersifat alami gitu.
Jadi kalau pandemi yang direkayasa ya dianggap bocor laboratoriumnya kemudian menyebar ke seluruh dunia atau ada modifikasi genetik yang tidak terkendali dan tidak mampu dikelola oleh ilmuwan yang saintis yang bekerja terhadap rekayasa virus tersebut misalnya gitu ya. Jadi yang kayak gitu-gitulah. Terus kemudian sekarang kita mencoba untuk melihat lagi ya pertanyaan lebih penting nih. Jadi gimana sih caranya sebuah pandemi itu bisa ngubah peradaban? Kita ambil H5N1 ya. H5N1 yang belum terjadi ya, belum terjadi. Masih diskenariokan gitu. Jadi H5N1 ini kalau menyebar luas, ya dia akan jadi alat seleksi alam. Penurunan populasi, siapa yang bertahan dan siapa yang terseleksi gitu. Terus kemudian kalau dia berasal dari laboratorium, berarti dia adalah eksperimen dan bisa jadi sengaja disebarkan dengan alasan lab leak ya, alasan bocor. Kalau dia adalah sebuah alat untuk merekayasa sosial, ya memang ini peradaban baru Adam 5.0, transhuman, posthuman itu memang dipercepat gitu loh. Saya aja hitung harusnya tuh 400 tahun, ternyata bisa di-squeeze jadi cuma 40 tahun. Jadi overall perubahan peradaban itu terjadinya hanya dalam waktu 70 tahun dari sekarang. Kita lihat ya, 70 tahun dari sekarang. Padahal kalau ini benar-benar terjadi secara alamiah katakanlah ya, saya hitung tuh 700 tahun. Jadi benar-benar teknologi itu men-squeeze waktu yang 700 tahun itu menjadi 70 tahun. Untuk itu maka sejak sekarang lihatlah pandemi itu dalam konteks bukan hanya kesehatan, tapi ini konteksnya geopolitik, konteksnya ekonomi, konteksnya adalah ada permainan dari global power untuk merekayasa peradaban manusia untuk memaksa peradaban baru itu muncul sekarang. Jadi tampaknya kan kalau kita bicara berhubungan nggak sih atau korelatif nggak sih antara H5N1 dengan transhuman gitu. Kelihatannya kan sebuah fenomena yang nggak ada hubungan. Tapi kalau Anda lihat konteks-konteksnya seperti yang udah saya drive, seperti yang udah saya satu demi satu puzzle-nya itu udah saya bikin video, Anda akan connected deh. Ada keterhubungan antara H5N1 dengan transhuman itu. Ya, jadi kalau nggak ada pandemi, nggak ada katalisatornya kan. Terus loncatnya ke peradaban baru tuh caranya gimana gitu loh. Kalau nggak ada pandemi gitu. Ya. Dan apalagi nih kok dipilih yang H5N1 ya gitu. Yang benar-benar mematikan loh. CFR-nya tuh 50-60% loh. Ini kan mematikan banget gitu kan. Ya memang bakal terjadi penurunan populasi yang luar biasa, yang tinggi sekali itu. Kalau memang pandemi H5N1 tuh beneran jadi dalam 1 tahun ke depan ini. Kemudian Pandemic Accord dari WHO disetujui, mulai ditetapkan Mei 2025. Artinya apa? Konsekuensinya, ada peningkatan kontrol dan regulasi kesehatan yang super ketat, ada pembatasan sosial yang super ketat, ada teknologi yang dimassalisasi, teknologi yang dimassalisasi, dan ada kebijakan-kebijakan ketat yang akan diterapkan dalam konteks Pandemic Accord. Kemudian dari sisi arah ke bioteknologi dan biosecurity, ya ini mendorong teknologi luar biasa untuk bioteknologi, genomik, terapi mRNA, dan integrasi AI di dalam kesehatan, baik dari sisi alatnya, baik dari sisi genomiknya, baik dari sisi bioteknologinya, baik dari sisi pengawasannya kan. Ini akan menjadi, kalau dalam konteks sosial politik, akan menjadi justifikasi nih untuk adanya perubahan sosial politik. Misalnya, instead of mempertahankan demokrasi, sekarang penguatan otoritarianisme terjadi di seluruh dunia. Kan mau ada one world, one government, ya kan? Ada new world order, government-nya itu one world, one government kan, one world, one order. Jadi model governance-nya itu nanti otoritarianisme dan berbasis teknologi dengan menggunakan social credit score, digital ID, dan lain-lain. Nanti kita lihat memang sudah bakal terjadi di tahun 2025 dan seterusnya kan. Nah, kemudian muncullah transhuman, Adam 5.0. Ini kan untuk meningkatkan manusia embedded dengan teknologi kan, bioengineering, AI, augmentasi fisik, ya kan. Kemudian ya butuh pandemi gitu untuk percepatan transisi ini.
Terus gimana kok bisa ada percepatan dengan pandemi? Karena nanti kan ada rasionalisasi dalam teknologi mRNA kan yang berlaku untuk semua manusia. Terjadilah manipulasi genetik. Karena teknologi mRNA yang muncul udah eksperimennya tuh dari sejak pandemi COVID, ini akan berkembang kan menjadi teknologi mRNA yang digunakan untuk H5N1 dan juga teknologi genetik lainnya. Jadi ini membuka pintu bagi pengeditan genom manusia, dirasionalisasikan atau distandardisasikan sebagai kesehatan global. Jadi teknologi kesehatan atau teknologi mRNA itu nanti nggak hanya untuk katakanlah itu sebenarnya untuk mendorong human enhancement gitu loh dengan alasan kesehatan. Nah, nanti manusia itu akan dibagi sebagai naturalis dan sebagai enhanced human. Natural human nggak ada modifikasinya karena nggak dapat teknologi mRNA, dan enhanced human itu yang udah termodifikasi secara biologis dengan pintunya adalah teknologi mRNA gitu. Kemudian dari sisi health identity ya, ini pintu masuk juga untuk penerapan ID digital. Mulai dari kesehatan dulu, lalu kemudian akan terintegrasi dengan teknologi AI dan blockchain. Jadi itu nanti arahnya kepada kontrol sosial berbasis biometrik dan status kesehatan. Akhirnya akan mendorong model terjadinya homo digitalis atau Adam 5.0 itu kan homo digitalis. Kemudian pandemi ini juga akan memaksa banyak manusia kehilangan kapasitas biologinya, ya, akibat dari long effect dari virus maupun long effect dari teknologi kesehatan mRNA. Kemudian akan ada terjadi solusi kayak solusi ini loh, kalau Anda mau sehat itu nanti begini-begini menggunakan teknologi genetika dan sebagainya. Terjadilah hibridisasi manusia dan mesin. Kemudian memasukkan semacam yang suka orang-orang sebut chip tapi sebetulnya bukan, karena itu liquid ya sekarang. Kalau teknologi chip udah kuno, udah ditinggalin ya. Sekarang udah menjadi liquid ya, liquid neural gitu, dan liquid masuk kepada DNA manusia tuh by liquid, jadi bukan lagi chip gitu, lalu augmentasi fisik. Jadi sekarang akan terjadi mulai tahun 2025 itu ada pemisahan kelas gitu antara manusia biologi dengan manusia yang udah di-enhance. Jadi kayak semi manusia Adam 5.0. Sekarang kalau kita lihat dari perspektif global power ya. Jadi pandemi ini kan kayak semacam jadi bagian dari strategi kontrol dan rekayasa sosial ya. Kontrol populasi yang terkendali, mengurangi jumlah manusia untuk mengurangi beban ekologi dan sosial, menghambat peradaban baru ini akan terhambat dengan manusia-manusia yang tidak sesuai sama sama kriteria inklusinya mereka gitu ya. Udah mereka nanti akan ya gitulah ya. Akan kalah secara populasi lah gitu ya. Kemudian terjadi transformasi ekonomi karena sekarang ini udah persiapan ada CBDC, Central Bank Digital Currency, uang fiat atau uang yang biasa kita tahu itu udah akan punah diganti kepada uang digital. Kemudian pergeseran kehidupan, segala aspek kehidupan dari Adam 4.0, Homo sapiens sapiens itu akan berubah menjadi Homo digitalis atau Adam 5.0. Jadi simpulannya ya teman-teman ya, H5N1 ini seandainya benar akan terjadi pandemi, ini bukan sekedar pandemi biologis, bukan sekedar pandemi virus, tapi benar-benar menjadi sebuah batu loncatan besar menuju era transhumanism. Dan pandemi ini akan jadi potensi memicu penurunan populasi besar-besaran dan kontrol terhadap populasi yang ada. Dan ini membuat picuan juga ya, sebuah trigger besar terjadinya evolusi manusia ke tahap Adam 5.0, tahap augmented, ya, tahap machinery human gitu. Dan hilangnya batas antara manusia dengan mesin. Ya, jadi kalau nggak dikendalikan nih manusia ya, terutama umat Islam akan jadi korban kalau nggak ngerti, nggak mau tahu, dan kemudian denial dan tidak segera adaptasi ya. Jadi langkah-langkah konkret itu harus benar-benar dijalankan, disusun dan dijalankan ya. Bagaimana strategi manusia ya untuk menghadapi pandemi dan peradaban transhumanisme ini. Bagaimana menurut kalian? Kita lanjut ya ke video berikutnya ya untuk part 2 yang insya Allah akan saya buat
dalam beberapa waktu lagi. Terima kasih. Silakan tulis komentar Anda dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan akan makin banyak rakyat Indonesia yang tercerahkan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.